Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran konstruk di pertemuan ketiga, yang mana di pertemuan kali ini kita akan fokus ke pengaturan atau kontrol karakter pemainnya. Oke, sekarang kita langsung saja buka file praktikum awal lalu, yang mana kita telah membuat sebuah karakter dengan beberapa objeknya. Ada objek penghalang atau rintangan, kemudian ada pijakan dasar. Sekarang kita lakukan sebuah kontrol terhadap karakternya. Nah, untuk melakukan kontrol ke karakter, kita memerlukan beberapa gambar yang tentunya sudah kita siapkan. Kemarin di folder aset game. Nah, ini file karakter yang sudah disiapkan, yang juga teman-teman sudah memilikinya. Ada beberapa gaya di sini. Nah, nanti untuk langkah awal kita gunakan beberapa saja. Nanti kita coba yang pertama ada run, bagaimana berlari, kemudian nanti bisa menggunakan jump atau lompatan. Oke, ini kita sudah siapkan gambarnya. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah gerakan animasi dalam bentuk frame. Caranya, silakan teman-teman klik objek karakternya, kemudian klik kanan saja langsung, kemudian kita pilih edit animation. Nah, setelah muncul edit animation, di sini juga teman-teman perhatikan akan muncul sebuah tab baru. Nah, ini sebuah jendela baru, yaitu jendela animation. Nah, disinilah nanti kita akan menambahkan setiap gerakan yang ingin kita berikan kepada objek atau karakter ini. Sekarang langkah yang pertama, kita harus menambahkan objek bagaimana pemain ini nanti bisa berlari gitu. Sekarang kita fokus ke tab atau ke Windows atau jendela animasi ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih add animation. Kita tambahkan sebuah gerakan animasi baru. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita namai saja langsung dengan lari. Nah, karena nanti di objek ini akan kita buat agar gambarnya menjadi seolah-olah lari gitu, atau karakternya melakukan gerakan lari. Nah, yang pertama ada default, ini gambar objek atau karakter yang diam. Kemudian yang kedua lari. Kita membuat objek untuk agar karakternya bergerak. Nah, kemudian jika teman-teman geser dan perhatikan, di sini ada satu frame lagi yang tersembunyi atau tertutup, yaitu frame animasi. Nah, ini animation frame. Berarti ketika kita membuat edit image atau edit animation yang tadi sudah kita lakukan, klik kanan edit animation, nanti akan muncul 3 tab. Yang pertama, tab atau jendela untuk mengedit karakternya. Yang kedua ada tab atau jendela untuk mengatur animasi apa saja yang akan kita buat. Dan yang ketiga ada animation frame. Nah, disinilah nanti gambar-gambar ini akan kita buat seolah menjadi bergerak. Nah, karena ini default, kita biarkan saja objeknya menjadi seperti ini. Kemudian kita fokus ke lari. Di lari inilah nanti kita akan coba buat objek untuk agar karakternya terlihat berjalan gitu. Cara menambahkannya, nah, teman-teman aktifkan dulu layer yang di bagian lari ini, kemudian fokus ke animation frame. Karena nanti di sini akan berbeda. Jika kita melakukan klik pada default, di animation frame nanti muncul satu gambar seperti ini. Tapi jika di bagian lari yang kita klik, maka animation frame-nya kosong, tidak ada apa-apa, karena memang kita belum menambahkan gambarnya. Sekarang kita coba tambahkan gambar. Caranya kita klik kanan, kemudian pilih import frames from files. Kita pilih,
Nah, karena di gambar ini, di karakter ini nama-namanya sudah diurutkan, nah, di sini kita enak. Jadi tidak perlu lihat gambar mana terlebih dahulu yang harus kita masukkan. Kita cari objek lari atau run. Di sini namanya run. Nah, di sini sudah diurutkan. Run 1, run 2, run 3, artinya gerakannya sudah berurutan. Jadi teman-teman tidak perlu mengurutkan lagi. Kita tinggal lakukan blok saja. Oke, sampai run 8. Setelah di blok, kita klik open. Nah, nanti akan bertambah di bagian animation frame ini. Sementara untuk yang animation frame 0, karena ini kosong, kita hapus saja. Kita bisa klik kanan delete. Nah, maka akan muncul 8 frame animasi. Yang mana ketika frame ini kita klik, seolah-olah objek menjadi berjalan. Oke, langkah pertama kita sudah membuat gerakan untuk lari. Kemudian kita lakukan yang namanya pemetaan objek atau karakter, karena di sini kita belum lakukan pemetaan atau seleksi, maka di sini kita perlu lakukan. Caranya sama seperti di bagian sebelumnya. Kita buat seperti ini. Kita double klik nanti untuk memunculkan sebuah titik baru. Kita double klik di sini untuk memunculkan sebuah titik baru di sini. Ini kita lakukan terus-menerus sehingga membentuk objek yang sesuai. Teman-teman tinggal disesuaikan saja. Nah, tidak harus proporsional atau pas, yang penting sudah cukup mewakili bentuk objeknya. Oke, kita bisa melakukan editing ini, artinya kita satu kali edit akan digunakan untuk semua animasi atau untuk animasi ini saja. Nah, kita bisa tentukan apply to all animation, maka nanti semua animasi, oke, yes, maka semua animasi akan di crop dengan bentuk yang sama. Tapi ini tidak kita inginkan. Kenapa? Karena setiap gambar ini mempunyai gerakan atau posisi yang berbeda. Jadi kita tinggal mengaturnya saja, karena kita sudah membuat titik. Nah, kita coba tambahkan sebuah titik baru. Oke, kita paskan lagi. Oke, kita cek di gambar kedua. Kita perlu ngepaskan lagi. Silakan teman-teman bisa ikuti tutorial atau step ini. Kenapa ini perlu kita atur? Nah, ini kita sudah bahas di bagian sebelumnya. Jika ini tidak kita atur, nanti akan terjadi sebuah kerancuan dalam peletakan objeknya. Oke, kita paskan lagi. Tidak harus pas, yang penting sudah cukup mewakili bentuk objeknya. Oke, kita masuk ke gambar 4. Kita samakan juga. Oke, kita masuk gambar 5 dan gambar 6 samakan juga. Dan gambar yang terakhir. Nah, intinya semakin detail titik yang kita buat akan membuat
gerakan atau peletakan objeknya nanti semakin real atau semakin nyata gitu. Karena nanti titik ini yang kita gunakan sebagai acuan landasan dari objek ini. Oke, ini sudah selesai. Kita close saja. Nah, langkah berikutnya bagaimana cara kita menggunakan animasi lari tadi. Karena kita nanti akan melakukan gerakan menggunakan keyboard, maka kita harus aktifkan dulu fungsi keyboard. Caranya seperti apa? Kita klik kanan atau double klik, boleh double klik di layer sini. Di lembar kerja ini kita double klik, kemudian kita scroll dan fokus di bagian input. Nah, di sini kita bisa atur. Ingin inputnya menggunakan gamepad atau joystick, atau inputnya ingin menggunakan mouse atau keyboard atau layar touchscreen gitu, teman-teman bisa sesuaikan. Karena kita akan menggunakan keyboard, maka input keyboard ini yang harus kita aktifkan. Kita klik saja, kemudian insert. Oke, jika sudah dilakukan, kita geser ke tab sebelah ini, yaitu tab event sheet 1. Nah, disinilah nanti kita akan lakukan sebuah proses logika dari game ini. Nah, untuk menambahkan sebuah aktivitas di sini, kita bisa klik. Di sini ada tulisan yang samar-samar, add event. Kita klik saja. Nah, nanti di bagian add event ini akan muncul beberapa objek yang sudah kita siapkan tadi. Ada keyboard, ada pemain, ada rintangan dan sebagainya. Ada background juga. Sekarang yang perlu kita lakukan pertama adalah kita klik di bagian keyboard, kemudian klik next. Nah, dari sini nanti ada beberapa pilihan lagi. Nah, ini tidak perlu dijelaskan secara lengkap. Kita akan fokus ke bagian yang ini, key is down. Key is down ini maksudnya ketika nanti ada sebuah tombol yang kita klik, kita tekan begitu. Karena kita akan menggerakkan objek atau menggerakkan animasi lari tadi, maka kita harus mengaktifkan tombol mana yang nanti akan kita gunakan. Tombol mana yang akan kita gunakan untuk menggerakkan frame tersebut, menggerakkan frame lari. Nah, kita klik key is down, kemudian kita next. Nah, di sini kita tinggal klik to choose. Nah, kemudian kita pilih kursor yang akan kita gunakan. Nah, karena ini step awal, kita gunakan kursor untuk bergerak ke arah kanan. Nah, nanti kita klik saja langsung kursor kanannya, nanti akan muncul di sini right arrow. Berarti kita sudah menekan sebuah kursor dengan arah kanan. Setelah ini kita langsung klik OK, klik done. Nah, nanti akan muncul keyboard right arrow is down. Nah, ini adalah sebuah logika dimana ketika keyboardnya diklik, apa yang ditekan? Yaitu tombol right arrow. Nah, aksinya apa? Nah, ketika tombol arah panah kanan kita tekan, maka akan melakukan apa? Nah, di sini kita tambahkan add action. Oke. Aksi apa yang akan kita lakukan? Aksi apa yang akan terjadi ketika kita klik tombol arah kursor kanan? Yaitu menggerakkan sebuah pemain. Maka objek pemainnya kita klik. Nah, ini juga ada beberapa, cukup banyak. Mana yang perlu kita pilih? Yaitu kita fokus di bagian animasi. Yang kita pilih adalah set animation. Kenapa kita pilih set animation? Karena tadi kita telah menambahkan sebuah animasi untuk berjalan kan gitu, atau animasi untuk berlari. Kita pilih set animasi, seperangkat animasi yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian kita klik next. Nah, maka di bagian animasi ini, petik ini tidak perlu kita hilangkan. Kita langsung fokus ke dalamnya, yaitu kita tambahkan nama animasi yang sudah kita buat. Tadi kita sudah membuat nama animasinya adalah lari. Tadi ada dua, ada default
yang mana objek itu diam, ada juga lari yang sudah kita buat from beginning. Nah, ini kita biarkan saja. Intinya nanti animasi tersebut akan berjalan dari gerakan atau gambar ke 0, gambar paling awal. Oke, jika sudah kita klik dan sekarang kita coba play. Sekarang kita coba klik kursor arah kanan. Nah, maka pemain yang sudah kita set animasinya akan bergerak. Nah, posisinya masih kaku, yang artinya kita hanya menggerakkan saja. Sekarang kita lakukan adalah, yang perlu kita lakukan yaitu menghentikan pergerakan objek ini. Jadi apabila kursor ditekan akan lari, kursor kanan ditekan akan lari. Namun ketika kursor kanannya kita lepas, objeknya harus kembali seperti semula. Nah, seperti apa caranya? Kita kembali lagi ke construct-nya. Kita tambahkan sebuah event baru, add event. Kemudian kita pilih pemain. Nah, yang kita pilih adalah di bagian platform animation trigger. Dan yang kita pilih di bagian on stopped. Artinya jika karakter ini nantinya berhenti melakukan sebuah aktivitas, maka nanti akan terjadi apa. Kita pilih saja on stopped, kemudian klik done. Setelah itu kita pilih aksinya apa. Nah, ketika karakter tersebut berhenti akan melakukan aksi apa. Nah, kita tambahkan, kemudian pilih pemain. Nah, kita lakukan lagi hal yang sama, yaitu kita memilih set animation. Tapi animasinya di sini bukan lari, melainkan default. Loh, kenapa default ya? Karena default tadi adalah karakter pemainnya dalam keadaan diam. Jadi jika kita pilih set animation default, artinya ketika pemain berhenti melakukan sebuah aktivitas atau gerakan, maka nanti posisi animasinya akan kembali ke default. Kita klik done, kita jalankan ulang. Kita coba klik ke arah kursor kanan. Nah, nanti pemain akan berhenti. Nah, oke, ini sudah selesai. Kemudian yang harus kita lakukan kedua yaitu bagaimana caranya agar pemain berbalik badan ketika kita melakukan klik pada arah kursor kiri. Nah, sekarang kita kembali ke construct-nya. Kita tambahkan sebuah keyboard. Kita tambahkan fungsi keyboard, key is down, sama key-nya kita pilih yaitu kita ubah menjadi kursor kiri atau arah kiri, keyboard arah kiri. Dan kita klik OK, klik done. Kita lakukan hal yang sama seperti right arrow is down ini, keyboard yang paling atas. Yang mana tadi ketika tombol arah kanan kita klik, maka pemain akan berjalan lari. Begitu pula untuk keyboard yang arah kiri. Karena di sini ketika kita arah atau kita pencet kursor arah kiri, pemainnya tidak melakukan aktivitas lari, hanya kursor yang sebelah kanan saja atau tombol arah kanan saja. Maka kita perlu tambahkan sebuah pemain dengan animasi lari. Kita klik done. Sekarang kita coba run. Kita coba klik tombol arah kanan, maka sudah berlari. Tombol arah kiri juga berlari. Namun berlarinya posisinya adalah mundur. Nah, bagaimana jika pemain ini ingin berbalik badan? Atau kita atur agar ketika kita klik kursor arah kiri, maka pemainnya berbalik badan. Begitupun sebaliknya. Nah, sekarang kita fokus lagi ke construct-nya, ke event sheet ini. Kita perlu menambahkan sebuah aksi lagi di bagian left arrow agar pemainnya berbalik badan. Kita tambah saja add action. Kita pilih pemain. Kemudian kita cari ke bawah.
kita cari set mirror. Oh, ini di appearance kita pilih set mirror, kita klik next. Oke, di bagian state ada dua pilihan, mirrored atau not mirrored. Artinya mirrored ini berarti kita nanti terbalik. Jika not mirrored, maka objek tidak akan berbalik. Nah, kita pilih mirrored. Klik done, kita run ulang. Kita coba jalan ke depan. Oke, kita jalan mundur atau kursor kiri kita tekan. Oke. Nah, tapi posisinya ketika kita tekan kursor arah kiri, nah, kemudian kita balikan ke kanan, pemain tidak membalik badan. Nah, caranya bagaimana biar membalik lagi? Gampang saja, kita perlu menambahkan sebuah aksi yang sama, yaitu mengatur mirrornya di bagian right arrow. Set mirrored, namun posisinya state ini kita pilih menjadi not mirrored, artinya tidak terbalik. Yang mana secara tidak langsung ini bermakna akan kembali ke animasi lari yang semula dengan kondisi gambar yang tidak berbalik begitu. Kita coba run ulang. Oke, kita coba mundur, kita berbalik, namun posisinya di sini masih kelihatan berlari. Nah, sekarang kita perlu mengubah juga kita perlu menambahkan satu fungsi lagi, yaitu fungsi pemain. Kita cari di bagian platform on landed. Ini maksudnya ketika setelah melakukan gerakan tadi. Nah, di sini ada beberapa gerakan yang kita coba refresh lagi. Ketika saya coba mundur, nah, tadi sempat ada gerakan bagaimana ketika kita sudah berhenti menekan, objek terus berjalan. Nah, kita perlu menambahkan fungsi lagi, yaitu on landed. Kemudian di bagian action kita tambahkan bahwa pemain ini akan di-set animasinya menjadi default. Oke, dan selesai. Kita coba run lagi. Kemudian kita cek. Oke, maka sudah sesuai. Nah, sekarang yang perlu kita atur lagi. Nah, di sini kaki pemainnya masih terlihat mengambang ya. Sekarang kita coba edit. Di bagian layout 1, pemainnya kita edit. Nah, edit animation. Nah, di sini di bagian defaultnya kita perlu cek lagi. Tinggal disamakan saja, tinggal disesuaikan. Nah, sudah, kita close, kita run ulang. Nah, maka sudah normal. Sekarang kita coba loncat. Nah, tapi jika teman-teman perhatikan, ketika kita loncat sambil berlari di udara, kaki pemainnya seolah-olah seperti berlari juga. Sekarang kita coba buat ketika pemain ini melompat, maka nanti gerakannya pun gerakan melompat, artinya bukan gerakan lari. Nah, kita bisa lihat gerakannya gerakan lari. Nah, sekarang kita ubah. Kita kembali ke construct. Kita buat sebuah animasi baru. Caranya sama, kita klik kanan pada objek karakternya, kemudian edit animation. Di bagian jendela animation kita tambahkan sebuah animasi baru, yaitu lompat. Kita buat saja animasi lompat. Yang mana animasi lompat ini frame-nya masih kosong. Sekarang kita tambahkan frame, caranya sama, klik kanan, pilih klik kanan, pilih import frame. Sekarang kita cari gerakan pemain lompat, yaitu jump. Nah, kita lakukan hal yang sama, yaitu blocking. Ada berapa jam di sini? Oke, ada 10. Kita klik saja oke atau open, dan action frame 0 kita hapus. Nah, untuk frame lompat ini, karena lompat nanti akan berada di udara, jadi saya kira ini tidak perlu diatur.
Tapi jika teman-teman ingin mengaturnya, silahkan diatur saja seadanya, tidak harus tepat. Tapi jika nanti objek dalam gamenya yang teman-teman buat itu terlalu banyak atau kompleks, maka tinggal diatur saja, karena nanti akan berdampak kepada pendaratan atau landing dari objek ini ke tanah atau ke objek lain itu. Ini teman-teman sesuaikan saja. Ini saya buat sesimpel mungkin. Oke, jika sudah selesai kita close saja. Nah, di sini kita sudah membuat atau mempunyai animasi yaitu lompat. Nah, sekarang kita coba tambahkan add event pemain. Kita atur animasi apa yang terjadi ketika pemain ini melompat. Nah, kita pilih is jumping atau on jump. Kita pilih on jump. Kita coba dulu add action. Kemudian pemainnya kita pilih set animation yaitu lompat. Kita klik done, kita start. Nah, ketika melompat, pemain ini akan melakukan gerakan yang berbeda. Nah, Oke, kita coba buat satu animasi lagi. Teman-teman silahkan sesuaikan saja. Saya akan coba membuat animasi untuk tiarap. Nah, di animasi tiarap ini kita import sebuah frame lagi. Kita cari ada tidak tiarap. Kita cari. Oke, karena di sini tidak ada tiarap, kita gunakan saja slide. Nah, maka ini kita rename saja. Kita tidak pakai tiarap, yaitu pakai slide. Nah, sliding. Gitu. Mungkin nanti kita bisa melakukan sliding tackle terhadap musuh yang nanti akan kita buat. Kayak gitu saja. Slide, kita cari slide. Nah, ini dari slide 1 hingga slide 10. Kita klik open. Seperti biasa, frame 0 kita hapus. Nah, untuk slide, karena ini nanti akan memijak pada sebuah tanah dasar atau objek yang menjadi pijakan, maka ini kita harus lakukan pemetaan lebih detail gitu. Oke, ini kita coba buat sedetail mungkin, atau simpel saja nggak masalah. Hanya menyesuaikan kebutuhan. Nah, silakan lakukan hal yang sama untuk objek yang lain. Oke, karena ini kemungkinan untuk landasannya sama, pijakannya sama, maka kita lakukan saja bentuk animation. Nah,
Oke. Siap. Sudah selesai, kita close. Kemudian kita tambahkan sebuah event baru, add event keyboard. Jadi kita akan coba fungsikan slide ini menggunakan keyboard arah bawah. Jadi ketika kita klik kursor atau keyboard arah bawah, maka yang akan muncul animasi slide. Nah, pastikan kalau arah bawah yang kita tekan, di sini muncul down arrow. Kita klik OK, klik done. Jika sebuah keyboard yaitu arrow arah bawah kita klik, maka pemain akan melakukan sebuah gerakan animasi slide. Kita klik done. Kita coba run. Nah, kita naik lagi, turun. Oke, kita kembali. Oke, sampai sini untuk penggerakan karakter atau objek pemain. Silakan teman-teman bisa lakukan hal yang sama, atau mungkin ingin menambahkan gerakan animasi lain dari gambar yang sudah ada, silakan bisa teman-teman kembangkan. Untuk pertemuan kali ini kita cukup mengatur gerakan pemainnya. Terima kasih, kita lanjutkan untuk membuat objek musuh di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.